السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, berbahagia sekali. Dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Dan hari ini sepertinya istimewa yang hadir, pemirsanya yang hadir di masjid yang mulia ini adalah ibu-ibu. Apa kabar Bunda? Masya Allah. Puasa lancar? Ya. Siap-siap mendapat THR nanti ya insya Allah ya. Bapak-bapaknya hanya beberapa orang saja. Assalamualaikum Abah. Masya Allah. Dan penceramah kita juga nanti akan menyampaikan satu ilmu yang sangat menarik sekali berkaitan dengan penyakit yang ada di dalam diri kita atau yang kita sebut sebagai berhala di dalam diri. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cinta yang akan berbagi nasihat dan ilmu. Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustazah Sofwatun Nida,
dan Ustazah Siti Fatihah yang tentu saja nanti kita berikan kesempatan bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, Bali Matraman, Tebet, Jakarta Selatan. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Terima kasih Mas Agung Izul Haq, para guru-guru saya, ada Ustazah Siti Fatihah, Ustazah Sofwatun Nida, dan para asatizah guru-guru yang lainnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah sehat? Alhamdulillah. Sudah ada yang bolong puasanya? Berangkat ke sini cium tangan sama suami? Lupa. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang di rumah para guru-guru saya semua, ada guru saya juga Ustazah Kotrunada yang hadir. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak jamaah Damai Indonesiaku TV One, baik yang hadir di Masjid Al-Barkah maupun yang sedang menyaksikan dari televisi, dari rumahnya masing-masing. Tema kita menarik sekali tentang hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Saya pengen tanya sama jamaah yang hadir, suami dunia atau bukan? Anak dunia atau bukan? Harta dunia atau bukan? Kalau hari ini diambil sama Allah, redho atau enggak? Enggak katanya. Semua yang kita miliki di sekeliling kita adalah dunia. Berapa banyak orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia, akhirnya kena penyakit, bukan hanya penyakit fisik, tapi jiwanya juga sakit. Gara-gara jiwanya sakit, dia rela ngebunuh orang, dia rela bunuh diri, dia rela mencuri harta orang lain, dia rela korupsi, dia rela melakukan hal apapun yang melanggar syariat Allah gara-gara cinta sama dunia. Makanya dalam surah Al-An'am ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta. Masya Allah, artinya apa Bu? Udah katanya. Hidup dunia itu, segala isi di dalamnya, kehidupan dunia itu cuman permainan, senda gurau. Ini pasangan itu senda gurau, anak senda gurau, harta senda gurau. Semua yang kita miliki itu enggak kekal dunia. Walal akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, yang kekal buat orang-orang bertakwa itu akhirat. Karena kita di dunia cuman singgah. Orang hidup di dunia itu cuman seperti azan dan iqomah, bentar doang hidup kita ini. Betul apa enggak? Makanya kata Rasul bilang dulu sama sahabat begini, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti kalian akan disergap oleh musuh di luar agama kalian dan kalian itu akan kalah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa min qillati nahnu yauma idzin? Apa jumlah kami waktu itu sedikit wahai Rasul? Kata Rasul mengatakan, la bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih di lautan, kalah sama para musuh. Kenapa? Karena wal yakdhifanna fi qulubikumul wahn. Allah hadirkan di hatinya penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu? Rasul mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu dua, cinta dunia, takut mati. Ibu-ibu yang hadir takut mati apa enggak?
Ini Ramadan bulan keberkahan. Kalau orang meninggal bulan Ramadan salah satu pahalanya syahid. Karena dia lagi puasa, siap apa enggak? Siap ustazah, tapi Ramadan yang akan datang aja. Nanti kalau anak cucu saya udah besar begitu ya. Mudah-mudahan panjang umur semua. Lalu para jamaah sekalian yang saya cintai, apa solusi yang bisa kita lakukan kalau kita lagi cinta sama dunia? Pertama, biar kita nggak berlebihan cinta dunia, sering-sering datang ke rumah sakit nengok yang sakit. Lihat yang cuci darah, lihat yang kena darah tinggi, lihat yang diabetes, lihat yang gagal jantung. Ditanya sama satpam depan pintu rumah sakit, Bu, ibu ngapain kemari? Kagak, nengok doang. Buat apa? Muhasabah diri. Oh ternyata kalau sudah sakit tidak ada lagi waktu untuk memikirkan dunia. Jadi sering-sering ini di daerah Tebet rumah sakit ada berapa biji? Semuanya datengin. Kita masuk kamar satu-satu, Pak saya mau datang, mau nengok siapa? Kagak ada, saya pengen ngeliat semua. Kenapa? Buat jadi muhasabah bagi diri sendiri. Cara kedua adalah sering ngelayat orang mati. Sering ingat dengan kematian. Jangan sampai kita takut mati. Padahal kematian itu nasihat yang paling luar biasa. Jadi nasihat dalam agama ada dua jenis. Pertama bisautin wa harfin. Nasihat yang ada suara, ada hurufnya. Apa itu? Al-Quran. Betul nggak? Tadi qori'ah kita baca Quran, Masya Allah. Ini jadi renungan. Kalau bahasa anak mudanya jadi reminder. Sedap atau tidak, Bu? Tahu artinya nggak? Makanya kudu tahu artinya biar jadi renungan. Itu nasihat yang pertama. Ada nasihat yang kedua. Bila sautin wala harfin. Nggak ada suara, nggak ada huruf. Tapi kalau ada yang kedengeran mati, jelek ke hati kita. Betul nggak? Nggak usah jauh-jauh, Masjid Al-Barkah ngumumin. Ini bedanya salam orang yang mau ngumumin mati sama salam orang yang mau ceramah. Kalau orang mau ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang mau ngumumin kematian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya aja udah angker. Betul gak? Ini buru-buru kita langsung ingat. Ini ada yang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ro-nya panjang benar. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Fulanah bin fulan. Fulan bin fulan. Kata kita bilang dalam hati, ya Allah semalam baru ketemu. Tadi pagi baru ngaji bareng. Tadi siang baru datang ke Damai Indonesiaku. Ternyata Allah takdirkan dia wafat. Lebih cepat daripada diri kita. Maknanya apa ibu-ibu? Ini model nasihat yang gak ada suaranya, gak ada hurufnya. Tapi kalau dengar ada yang mati, kita gak tenang. Apalagi kalau yang mati orang soleh, betul apa enggak? Nih orang soleh kalau mati, berhari-hari kita gak bisa tidur. Itu cara kedua. Cara ketiga biar tidak terlalu cinta dengan dunia adalah kalau kita beramal, kalau kita bekerja, kita cari dunia, bekerja, nyari nafkah, ngumpulin harta, itu dunia atau bukan? Maka carilah untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia. Kita kerja niatnya lillahi ta'ala. Nyari nafkah, niatnya adalah menafkahi keluarga. Ngumpulin harta, sudah terkumpul, disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang disebut nyari dunia untuk akhirat. Bukan nyari akhirat, kebalik tuh. Bukan nyari dunia untuk dunia. Orang berdagang, bisnis, ini ciri-ciri. Ciri orang yang berkah hidupnya, kalau dia punya pendapatan, dia punya pekerjaan, maka pekerjaan itu makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah tidak jadikan kita hamba dunia, amin, tapi fokus untuk mencari amal menuju akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa yang kembali mengingatkan betapa dunia ini adalah sesuatu yang kita kejar mati-matian. Ternyata usianya ada dihitung
hitungan akhirat kita tidak lebih dari 1,5 jam saja. Betapa orang berebut bahkan ketika mendapatkan dia perlu mendapatkan sebanyak-banyaknya hingga sampailah pada tingkat sombong terhadap dunia. Nah, penyakit sombong inilah yang tentu saja akan kita kupas bersama Ustazah Nida. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali untuk mencermati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, tetapi insya Allah dengan ibadah saum salah satunya mampu mengikis penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan salah satu lagi, penyakit yang tentu saja selalu bercokol dalam diri kita dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya disebut dengan sombong. Apakah sesungguhnya sombong? Ustazah Nida akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati para asatizah Al-Mukarramah, Uminda Ustazah Hajah Fatiyah, Adinda Ustazah Hajah Syifa, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, ilmunya yang dituangkan kepada kita hari ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustadz Agung selaku pengatur acara, segenap jamaah Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah Bali Matraman, yang mudah-mudahan yang berkumpul pada siang hari ini perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Juga yang saya hormati pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini di bulan yang mulia, di hari yang mulia, Allah limpahkan kemuliaan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hati manusia terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan qalbun salim. Yang kedua qalbun maridun. Yang ketiga qalbun mayyitun. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Punya hati, hatinya terpelihara dari berbagai macam penyakit hati. Hatinya bersih, gak ada dengki sama orang, gak ada benci sama orang, gak ada iri sama orang. Lihat orang seneng, dia ikut seneng. Lihat orang susah, dia bisa merasakan kesulitan orang lain. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini dan pemirsa yang ada di rumah, Allah jadikan hati kita termasuk orang yang memiliki qalbun salimun. Amin ya Rabbal. Yang kedua qalbun maridun. Punya hati tapi diisi sama penyakit-penyakit hati. Irinya ada, sombongnya ada, hasadnya ada, dan berbagai macam penyakit hati tumplek di dalam hatinya. Na'udzubillah min zalik. Dan yang ketiga qalbun mayyit, ini yang bahaya. Kalau penyakit tadi nggak diobatin, lama-lama bikin hati kita jadi mati. Na'udzubillah min zalik. Maka kita harus hati-hati dengan yang namanya penyakit hati. Dan salah satu penyakit hati yang paling berbahaya yaitu yang namanya sombong. Ibu, kalau sombong kita tanam dalam hati kita terus-terusan, lama-lama dia akan tumbuh, berkembang dan menghasilkan keburukan-keburukan lainnya. Kenapa demikian? Karena dikatakan inna ummahatil khotoya salasun. Sesungguhnya yang namanya sumber dosa, sumber keburukan itu lahirnya dari 3. Dari 3 ini kemudian melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Apa yang 3? Pertama al-kibru, sumber kesalahan manusia awalnya lahir dari sifat sombong. Yang kedua wal hasadu, dari sifat hasad. Yang ketiga al-hirsu, dari sifat serakah. Dan subhanallah
Tiga-tiganya ini Allah abadikan dalam kisah-kisah nyata yang dituang dalam Al-Quran. Kalau kita bicara sombong, Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana sombongnya seorang yang bernama Fir'aun. Yang bahkan dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan yang paling hebat. Aku adalah Tuhan yang paling keren. Aku adalah Tuhan yang paling agung. Tapi Allah matikan dia dalam keadaan terhina. Kalau kita bicara al-hasad, bagaimana sifat hasad Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan iblis, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Nabi Adam. Semua bersujud kecuali iblis yang gak mau bersujud karena dia merasa sombong. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa aku mesti sujud kepada Adam? Aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis sebagai contoh Allah abadikan dalam Al-Quran karena punya sifat hasad. Dan al-hirsu sumber yang ketiga yaitu sifat serakah. Itu juga Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang seorang yang kaya raya yang bernama Qorun. Tiga-tiganya diabadikan Allah supaya menjadi pembelajaran buat kita selaku hamba Allah. Jangan sampai tiga sifat ini ada dalam hati kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa sih yang dimaksud dengan sombong? Nabi SAW mengatakan, Al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Melawan atau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang yang dikategorikan orang yang punya sifat sombong cirinya dua. Kita lihat kepada diri kita. Pertama, orang sombong selalu menolak adanya kebenaran. Dia merasa dirinya yang paling benar. Orang lain gak ada yang benar. Dia merasa dirinya yang paling hebat. Itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Wa ghamtun nas, dan dia selalu menganggap orang lain rendah di bawah dia. Orang sombong itu, Bu, merasa dirinya yang paling-paling. Dia merasa paling hebat. Dia merasa paling pintar. Dia merasa paling cantik. Dia merasa paling berilmu. Dia merasa paling taat. Dia merasa paling terhormat. Padahal jelas dalam Al-Quran Allah sangat membenci orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan sifat sombong. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan taghriqal arda walan tablughal jibala tula. Kata Allah, janganlah kamu jalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong, dengan jumawa. Kalau kata bahasa kita, jangan jalan di atas muka bumi ini petantang petenteng. Tahu nggak Ibu petatang petenteng? Kebanyakan gaya ya Bu ya. Padahal kata Allah, kamu gak akan bisa menembus bumi dan kamu gak akan bisa melampaui tingginya gunung yang aku ciptakan. Maka buat apa kita sombong? Semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Yang kita punya adalah semua amanah dari Allah. Maka ketika Allah memberikan kita kelebihan, jalannya adalah satu, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu sekalian, kalau sombong itu kita biarin, gak kita obatin, nanti akan membawa dampak negatif buat diri kita. Yang pertama, orang yang sombong, amal solehnya itu akan luntur pahalanya. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sombong itu tidak ada niat ikhlas dalam hatinya. Kalau dia beribadah bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Dia beribadah karena pengen dilihat sama orang. Dia bersedekah biar dilului sama orang. Dia melakukan kebaikan biar disanjung-sanjung sama orang. Dan kita yakini amal diterima karena adanya ikhlas. Dan orang yang sombong ingin mendapat penilaian manusia akan gugur pahala amal solehnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, orang yang menanamkan sifat sombong dalam hatinya, dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Manusia ini Bu gak bisa lepas daripada hawa nafsu. Pilihannya ada di kita. Mau kita ikutin apa mau kita lawan. Kalau mau kita ikutin, itu akan menunjukkan hal-hal yang tidak baik buat kita. Maka jauhkanlah yang namanya sifat sombong sehingga hawa nafsu kita bisa terkendali dengan baik. Dan yang paling bahaya yang ketiga, orang yang menanamkan sifat sombong dalam hatinya,
menuju kepada kesyirikan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dia ditimpa kebaikan, dia tidak mengakui itu nikmat dari Allah. Orang yang sombong, Bu, kalau dikasih nikmat sama Allah, dia nggak bersyukur kepada Allah. Karena dia merasa yang dia punya adalah berkat usaha dia sendiri. Sebaliknya, ketika dikasih keburukan, dia melawan takdir dari Allah. Lantas gimana solusinya? Supaya Allah jaga kita dari sifat sombong, ini adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan, kita sama-sama bersihkan hati kita di bulan yang mulia. Kita jauhin tuh yang namanya sifat sombong dari dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana caranya menjauhkan sifat sombong? Kita tanamkan dalam hati kita bahwa yang kita punya sekarang adalah semua titipan dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Yang punya kuasa adalah Allah. Kapan waktu Allah kasih, kapan waktu Allah ambil. Kapan waktu Allah muliakan kita, kapan waktu Allah hinakan kita. Gak ada kesempatan buat kita sombong di mata manusia, apalagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas nasihat yang tentu saja sangat luar biasa sekali. Mengingatkan sebuah catatan awal, peristiwa awal kesombongan yang dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama syaitan lantaran tidak mau bersujud, merasa dirinya paling tinggi dan paling berkualitas. Nah, inilah sifat yang salah satunya nanti akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Selanjutnya di segmen ini Ustazah Fathia akan menjelaskan kepada kita untuk mewaspadai satu penyakit yang disebut dengan riya yang ada di dalam diri kita. Silakan, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati dan kita sayangi Ustadzah Syifa dan Ustadzah Nida yang baru saja Nada atau Nida, wajahnya mirip nih, Nida yang sudah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa ya Bu, seperti hujan yang sangat deras gitu. Kalau saya terakhir biasanya kalau terakhir rintik-rintik saja. Mudah-mudahan walaupun rintik membasahi ya Bu, insya Allah. Dan yang kita banggakan Ustadz kita, saya biasa manggil Mas Agung, makanya muda terus Bu, dipanggilnya Mas terus. Begitu juga ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, Bapak dan Ibu yang hadir hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir selalu Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang berkah, kemudian anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah. Di hari ke-12 kita masih bisa duduk di sini ya Bu. Alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa Ibu waktu bulan Rajab dan bulan Sya'ban? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta disampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah doa kita dikabulkan, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Terus kira-kira kalau sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, kita berkesan enggak Bu? Berkesan. Kita kalau dapat hadiah dari manusia, dari teman kita, dari orang tua kita ya Bu ya. Dari sahabat kita, dari pasangan kita, kita berkesan sekali dengan hadiah itu ya Bu. Kira-kira kalau yang ngasih hadiah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkesan gak Bu? Berkesan. Caranya bagaimana tambah syukur kita, tambah ikhlas kita. Karena ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada setan yang bermain biar kita dipuji ya Bu ya. Kalau dipuji sama Allah kita senang banget. Hambaku yang soleh, hambaku yang taat, hambaku yang bertakwa, senang gak Bu? Kalau kira-kira minta pujian dari manusia, Allah ngelirik gak Bu? Enggak ngelirik. Maka ketika sholat kita selalu baca apa Bu?
Di surat Al-Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka artinya apa, Bu? Kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kenapa Allah mendahulukan kalimat iyyaka? Padahal na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka asalnya begitu, Bu. Tapi Allah mendahulukan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Kenapa Allah mendahulukan iyyaka? Agar sembahan-sembahan yang lain, agar berhala-berhala yang lain menyingkirlah. Kenapa? Hanya Allah yang kita sembah. Hanya Allah yang tempat kita minta tolong. Namun biasanya kita kalau sholat terganggu dengan ketidakkhusyuan. Ibu kalau sholat lebih banyak khusyuk apa lebih banyak enggak khusyuk? Ibu baru Allahu Akbar ingat apaan? Ingat masakan. Sholatnya subuh mikirinnya zuhur. Ya Bu, sholat zuhur mikirin ntar buka pakai apaan kan gitu. Maka Allah paham sekali karakter kita sebagai manusia enggak khusyuk, enggak fokus. Biar pikiran kita kepada Allah langsung maka Allah mendahulukan kalimat iyyaka. Sayangnya kita saat beribadah kepada Allah suka enggak sabar ya Bu ya. Enggak sabar sholat cuma 5 menit khusyuknya susah. Maka dalam Al-Quran dikatakan apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lil musallin. Kalau berhenti jangan di sini sebetulnya. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim. Tahu artinya kan Bu? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yaitu yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat ini ada 3 tingkatan Ibu. Nanti sampai kepada riya. Golongan pertama para sahabat kalau enggak khusyuk sudah lalai Bu mereka Bu. Celaka, hari ini aku sholatnya tidak khusyuk gitu Bu. Kadang-kadang mereka langsung mendermakan sedekah dengan 1 hektar kebun karena enggak khusyuk. Ibu kalau enggak khusyuk ngapain Bu? Sedekah berapa hektar Bu? Enggak punya apa-apa enggak khusyuk juga kan Bu. Maka kita turun di level yang kedua. Kalau para sahabat tidak khusyuk sudah merasa celaka, kalau kita celakanya di level yang kedua. Apa celakanya kita? Celakanya umat Nabi Muhammad, lalainya umat Nabi Muhammad ada 3. Pertama apa? Lalai waktunya. Bu, pernah terlambat sholat? Oh sering. Setan kayaknya baik banget ya Bu ya. Kalau kita lagi ngantuk, apa kata setan? Tidur aja dulu. Gitu kan Bu? Baik banget kayaknya Bu. Padahal dia akan membuat kita terlambat sholat. Kalau lagi mau buka puasa, buka aja yang banyak. Ngobrol dulu. Gitu ya Bu ya. Kata Allah, hei sholatmu terlambat gitu. Maka kita telat waktunya. Lalai dalam urusan waktu. Yang kedua apa? Lalai rokaatnya. Pernah Bu? Nah duanya pernah nih. Lalai waktu pernah, lalai rokaat pernah ya Bu ya. Allahu Akbar mikirin ntar kira-kira buka puasa pakai apa ya. Allahu Akbar. Kayaknya ada ayam di kulkas gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Bangun lagi di kulkas ada ayam enaknya diopor apa dikecapin. Allahu Akbar. Kira-kira kalau begitu ingat gak Bu bilangan rokaat kita? Enggak ingat. Maka terkadang kita lalai sholat kita karena lupa bilangannya. Kalau lupa bilangannya bagaimana Bu? Sebelum salam sujud sahwi. Bu jangan sampai zuhur sujud sahwi, asar sujud sahwi, maghrib sujud sahwi, sampai isya sujud sahwi juga. Witir yang 3 rakaat sujud sahwi juga. Kenapa? Lalai dalam menghitung rakaatnya. Yang ketiga apa? Lalai bacaannya. Pernah Bu, habis kita baca Al-Fatihah kan baca surat pendek tuh Bu. Nah gayanya pengen baca ayat yang agak panjang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ketawanya kenceng banget, jangan-jangan pengalaman pribadi nih.
Yang paling kesel kalau sholat bareng suami baca wadduha. Giliran wa amma binikmati mulu bu. Wa amma binikmati mulu pikirannya bu. Jadi kalau kita lalai bacaan bagaimana? Boleh ganti surat, boleh langsung ruku. Tapi kalau bilangan rokaatnya atau bilangan ayatnya sedikit, makruh. Fokus ibu. Itu kelompok nomor 2 udah lalai. Lalai waktu, lalai rokaat, lalai bacaan. Bagaimana kelompok nomor 3? Kelompok nomor 3 adalah orang-orang munafik. Orang munafik sholatnya bagaimana? Yuraun. Ada kan bu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus? Alladzina hum yuraun. Yuraun itu apa bu? Riya. Jadi kalau orang munafik itu sholatnya cuma waktu zuhur sama asar saja. Kenapa? Terang, ada matahari. Maghrib, isya, subuh, dia nggak sholat. Kenapa? Gelap. Zaman dahulu nggak ada lampu seperti sekarang. Jadi kalau sholat zuhur sama asar, berangkat. Maghrib, isya, subuh, ngumpet di rumah. Nah orang munafik kalau sholat itu yang pertama riya, yang kedua males-malesan. Maka Allah menjadikan orang-orang munafik ini di mana? Di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit nifak, penyakit riya yang pengen dipuji ya bu. Ciri-cirinya bagaimana? Setelah ini insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda dan guru-guru kita tadi telah menyampaikan sebuah mukadimah yang insya Allah nanti akan menjadi panduan bagi kita dalam diskusi yang telah kami siapkan 2 segmen untuk Anda. Insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Kita kembali bersama Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema menarik sekali yaitu berkaitan dengan penyakit-penyakit hati dan insya Allah kita nantikan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja kritis dan sekaligus akan memperkaya tema bahasan kita. Baik, yang pertama pertanyaan akan dijawab oleh Ustazah Syifa dari Umi Nunung. Silakan. Langsung saja, sudah menyala mic-nya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nunung dari Ibu Nunung dari Majlis Taklim Masjid Al-Barkah As-Safiyah. Saya mau bertanya dengan Ustazah Sopetunida. Ada seseorang Ustazah, dia ahli ibadah. Pokoknya dia rajin, tadarus rajin. Cuma dia sama orang tetangga gitu ada yang maju. Dia selalu kesel. Setiap hari dia kesel terus. Yang ini memang sabar. Akhirnya pas yang ini sabar memaafkan, gak apa-apa. Tapi itu dia waktu selalu tawakuf pengajian dia selalu minta maaf, nangis, terseduh-seduh. Nah yang sabar ini bingungnya tapi kok besok begitu lagi. Itu menyikapi manusia begitu gimana Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Nida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menghadapi orang yang ibadahnya rajin tapi suka usil sama tetangga ya. Kemudian ketika tawakuf pengajian mau puasa, dia minta maaf sampai nangis-nangis, tapi besoknya gitu lagi. Berarti kalau kata orang Betawi, taubatnya taubat apa Bu? Sambal ya, taubat sambal. Jadi gini ibu-ibu sekalian, memang semua itu kembali kepada hati kita. Banyak juga orang yang sholatnya rajin, tapi maaf maksiatnya tetap jalan. Ada orang yang ngajinya rajin, ghibahnya nggak berhenti-berhenti. Ya, maka itulah yang dikatakan kata Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah engkau apa itu orang yang bangkrut? Ya, nanti di hari kiamat ada orang yang bangkrut. Sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang malah dirham wala dinar, yang besok
yang orang bangkrut itu orang yang nggak punya harta. Kata Nabi bukan yang nggak punya harta. Orang yang bangkrut itu orang yang di dunia itu amalnya banyak banget. Sholatnya banyak, ahli ibadah, sedekahnya banyak, zikirnya banyak. Tapi ngezolimin orangnya juga masih jalan. Ngomongin orangnya nggak berhenti. Jahil sama orang, kehidupan orang. Orang yang dijailin pilihannya dua ya. Pertama bisa jadi dihadapin lagi sama dia. Yang kedua dia serahin sama Allah. Ya udah deh yang kayak gitu mas serahin aja sama Allah deh. Biar jadi perkara Allah deh gitu ya. Biar Allah yang kasih balasan, itu yang bahaya. Kalau di dunia orang yang diisengin gak redo hatinya, nanti di akhirat dia akan jadi orang yang bangkrut. Meninggal dunia bawa pahala segede-gede gunung. Tapi ketika dihisap, orang-orang yang pernah dizolimin minta pertanggungjawaban. Saya minta pertanggungjawabannya karena orang ini dulu pernah isengin saya. Diambil deh tuh pahala kita. Karena orang ini dulu pernah fitnah saya, diambil lagi pahala kita. Orang ini pernah punya urusan sama saya. Dia jelek-jelekin saya sepanjang kampung. Ya, padahal itu adalah berita yang nggak benar, diambil pahala kita. Kita yang kita pikir di dunia amal kita udah banyak, tapi kita banyak nyakitin hati orang ketika meninggal dunia, Masya Allah. Pahala kita diambilin sama orang, sehingga orang yang menzolimi kita kaya pahala, kita yang meninggal bawa pahala nggak punya pahala apa-apa. Ya, makanya buat orang yang dizolimin sabar aja. Itu anggaplah kita lagi dikasih kita lagi transfer dosa kita dan kita lagi dapat sumbangan pahala dari orang yang menjaili kita, gitu ya, Masya Allah. Bun, kalau kita berbicara tentang berubah-ubah, memang kan watak manusia selalu berubah-ubah. Nah ini lantas bagaimana untuk bisa konsisten? Kan selama kita masih di dunia, yang namanya kesombongan, iri itu pasti ada. Artinya tidak mungkin kita hilangkan sama sekali, Bunda. Baik, memang setiap kita punya benih-benih kesombongan. Ini di antara kita juga semuanya ada benih-benih kesombongan. Tadi yang saya katakan, tinggal apakah kita mau biarin itu tumbuh atau mau kita redam. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ketika sedang menyampaikan ceramah, katakanlah seperti ceramah, kemudian sedikit sekali muncul kesombongan dalam hatinya, oh omongan saya didengerin semua orang. Seketika itu langsung Sayyidina Umar mundur, beliau buka jubahnya, kemudian beliau layani jamaahnya, beliau yang ambilin air, dan beliau memperlakukan dirinya tidak seperti guru atau ulama ketika itu. Kemudian sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kok engkau berlaku aneh? Tadi engkau sedang memberikan ceramah, tiba-tiba engkau tanggalkan jubahmu, kemudian kau mundur ke belakang dan kau melayani kami. Kata Sayyidina Umar, tadi ketika aku menyampaikan ceramah di hadapan kalian semua, muncul sedikit rasa sombong dalam hatiku. Muncul rasa sombong bahwa aku merasa hebat didengarkan oleh kalian semua. Itu Masya Allah. Jadi semua kita punya benih-benih kesombongan itu, tapi ketika rasa sombong itu datang, langsung kita balikkan diri kita. Yang tadinya sombong merasa harta kita banyak, kita lihat kepada orang yang di bawah kita. Yang sombong karena jabatan yang tinggi, kita lihat banyak orang yang di bawah kita. Unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang ada di bawah kita, insya Allah sedikit demi sedikit benih-benih kesombongan itu akan hilang insya Allah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Eli Azkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat ustazaku yang cantik-cantik, Masya Allah. Buat ibu-ibu juga yang di sini, semangat ibu ya, Insya Allah. Nah ini ustazah mau tanya, sebagai seorang entertainment ya, bisa jadi artis atau penceramah mungkin ya, imam sekalipun terkadang kan mendapatkan pujian, pastinya itu ya. Nah gimana nih sebagai seorang muslim supaya tidak ada rasa riya di dalam diri kita kalau ada pujian bertubi-tubi ya. Karena sikap riya itu kan Masya Allah tidak boleh ya, tapi memang semuanya insya Allah pasti punya ya. Nah itu bagaimana caranya ustazah, cara kita supaya tidak merendam rasa riya seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat ria ini salah satu yang menghancurkan diri kita. Betul ya? Ria, ujub,
Jadi kata Imam Ali karamallahu wajhah, siapa Imam Ali itu? Beliau mantunya Rasul sekaligus sepupunya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib nikah sama putrinya Rasul namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Imam Ali? Lil mura'i salasu alamat, ciri orang ria ada 3. Yaksulu idza kana wahdah, kalau lagi sendirian males. Tadi kata Ustazah Fatihah guru kita, kalau sholat subuh, maghrib, isya enggak pernah. Kenapa? Enggak ada yang lihat. Tuh, ria. Kalau lagi lihat, dilihat sama orang, banyak yang melihat, baru dia rajin dalam ibadahnya. Ibu datang ke majelis taklim, dilihat sama teman-teman, ih biar dipuji saya orang kaya, ngasih duit sekalinya infak 100.000. Ternyata pulangnya bisikin panitia, minta kembalian 99.500. Ya, hati-hati nih, ini mengharap pujian dari manusia. Yang kedua apa? Wayan syatu idza kana finnas. Kalau depan manusia rajin, ada mertua kita rajin sholat. Ada mertua beres-beres rumah. Kagak ada mertua bangun subuh jam 10 pagi. Nah ini salah satu ciri orang yang ria. Dan yang ketiga, dia menambah amal, wa yazidu fil amal kalau dipuji. Nambah amal kalau dipuji, ngurangin amal kalau dicela. Jadi dia berbuat amal kemudian gak ada yang muji nih. Ah udah deh gak usah saya lanjutkan amalnya. Gak usah saya lanjutkan sholatnya, sedekahnya, ibadah apapun gak usah. Kenapa gak ada yang muji? Tapi ketika ada yang muji, dia berusaha menambahkan amalnya. Lagi baca Quran, baru 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya bilang, Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang bener akhirnya ya Bu ya. Itu lagi dipuji. Tapi ketika tidak ada yang memuji, dia langsung buru-buru untuk mengakhiri amalnya. Bagaimana atau solusi seperti apa yang harus kita lakukan kalau ria itu sedang berkumpul dalam hati kita? Maka yang bisa dilakukan pertama, kalau dapat pujian, pujian itu salah satu ujian dari Allah. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah dalam surah Al-Anbiya. Manusia itu diuji dengan 2 hal. Satu, dengan kesengsaraan, kesedihan. Yang kedua, dengan kebahagiaan. Ternyata ujian itu bukan cuma ditinggal suami wafat, ditinggal anak-anak wafat, hilangnya harta benda, bukan. Ujian itu bukan cuma dalam bentuk kesedihan yang keluar air mata saja. Tapi punya harta banyak, suami ganteng, istri cantik, jabatan tinggi, popularitas di mana-mana, orang kenal dengan kita, setiap yang kita lakukan dipuji, itu juga ujian dari Allah, tapi dalam bentuk kesenangan. Kebanyakan dari kita sadar kalau ujian itu cuman bentuknya kesedihan, padahal ada ujian yang dilalaikan itu dalam bentuk kesenangan. Pujian itu ujian. Makanya kalau ada orang muji kita, buru-buru balikin kepada Allah. Kamu cantik banget ya ibu, ya ampun ibu, cakep bener. Ini gak langsung kembaliin kepada Allah. Ya iya, orang gua mah skincare-nya mahal. Tiap hari gua mah treatment ke salon katanya. Nah kalau kita kembalikannya malah jadi kesombongan, itu akan menghancurkan diri kita sendiri kelak. Jadi kembaliinnya langsung sama Allah. Bu cantik banget, alhamdulillah, walillahil ham, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru makasih sama yang muji. Makasih ya Bu. Jangan makasih sama manusia baru ke Allah. Ih makasih loh, muji mulu, besok-besok kalau muji saya tambahin duit nanti. Nah ini gak boleh, langsung kembalikan kepada Allah. Dan yang kedua tadi guru kita sudah menyampaikan, biar sombong, ria, ujub itu gak bergulat dalam hati kita. Kita harus merasa bahwa semua yang Allah kasih kepada kita, pujian yang manusia lontarkan ke dalam diri kita, itu semua cuman titipan. Jadi kita gak merasa memiliki. Kenapa kita merasa kehilangan ketika sesuatu dicabut dari kita, ketika orang tidak memuji kita? Karena kita merasa yang kita miliki adalah milik kita, bukan titipan. Jadi kembalikan langsung kepada Allah kalau dipuji. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Syifa. Selanjutnya Ibu Rani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamat saya Barkah 3. Baik. Saya menanya sama Ustazah Emida. Gini Ustazah, saya tuh
pedagang ya. Kalau di warung suka ada yang ngomong curhat gitu. Saya dengerin gimana, nggak didengerin gimana gitu. Gimana jadi ini saya harus sikap saya gitu terhadap nih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rani, Ustazah Fathia. Kita ulangi lagi. Jadi beliau ini seorang pedagang yang punya warung. Kemudian kalau di warung tuh banyak orang yang suka curhat begitu. Nah ini kalau saya nggak dengarkan gimana gitu kan nggak mungkin meninggalkan warungnya gitu. Lantas apa yang harus saya lakukan? Baik, Masya Allah. Banyak yang curhat ya Bu ya. Ada pepatah idkhalus sarar sadaqah. Membahagiakan orang lain itu sedekah. Tapi membahagiakannya semampu kita saja. Kalau kita mendengarkan masalah orang, kemudian dia bisa selesai dengan didengarkan saja, kita dapat pahala Ibu. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang bermasalah kalau didengarkan setengah dari masalahnya selesai. Dari ujung ke ujung nih wajahnya bermasalah semuanya nih. Kelihatan ya, dari duduknya aja udah gonta-ganti kaki berapa kali. Jadi kalau kita mendengar masalah orang lain, hikmahnya apa? Ternyata masalah kita lebih ringan daripada masalah dia. Kita bersyukur banget ya Allah, ternyata ada orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Yang kedua, kita minta sama Allah waktu kita berkah. Kenapa? Ketika kita bisa memberikan solusi untuk orang lain, bisa memudahkan urusan orang lain, berharap apa Bu? Allah akan mempermudah urusan kita. Kadang-kadang Bu ada waktu khusus tuh Bu, jawabin WA, DM ya Bu ya, dijawab banyak, nanya lagi. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu cara kita menggapai surganya Allah. Yang penting jangan berlama-lama 3 jam sambil rebahan, dijawab sampai sholatnya terlambat, enggak. Jadi kita menjawab sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kebutuhan dia. Perempuan itu dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Yang menjadi masalah ketika di rumah suaminya nggak mau dengerin. Akhirnya curhatlah sama kita. Ya Bu, jadi nanti titip salam sama suami, ayah. Ternyata perempuan itu biar sehat jiwanya itu harus didengarkan oleh suaminya. Biar dia nggak curhat sama temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan cerita Aisyah. Dalam riwayat ada yang 21, dalam riwayat yang lain ada yang 11 wanita didengarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh kisahnya Aisyah, seluruh ceritanya Aisyah didengarkan. Kenapa? Agar jiwa istrinya sehat. Jadi boleh jadi teman ibu yang curhat kepada ibu tadi di rumah nggak didengerin. Akhirnya apa? Curhat lagi sama kita. Jadi kalau kita ketemu sama dia, ya curhat lagi. Gitu kan Bu, jadi niatkan ibadah, mudah-mudahan dengan memberikan solusi kepada orang lain, itu menjadi ibadah buat kita. Dan ketika kita membahagiakan orang lain, insya Allah berpahala sebagaimana pahalanya sedekah. Demikian Allahu a'lam. Nah kalau tadi konteksnya sebagai seorang pedagang di warung kemudian mendengarkan curhatan dan bahkan ghibah, misalkan begitu. Apakah kita hanya mendengarkan ghibah termasuk juga pelaku ghibah atau seperti apa Bun? Iya, perempuan itu karena tadi ya Bu 20.000 kosakata, jadi ghibah itu cemilan sehari-hari gitu ya. Kalau nggak ngegibah sariawan kita. Nah terus bagaimana kalau ada orang berghibah? Ghibah itu apa artinya? Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Apabila orang tersebut mendengar dia merasa malu atau marah. Kalau dia merasa senang enggak ghibah. Misalnya ada yang bilang Ustazah Nida sama Ustazah Syifa cantik banget, nggak marah kan gitu ya. Nah terus kalau ada yang menceritakan keburukan orang lain bagaimana? Kita dengarkan dahulu niatnya dia mau konsultasi atau mau berghibah. Ada ghibah yang dibolehkan. Ibu senang banget pas dengar ada yang dibolehin. Ada 4 yang dibolehkan. Yang pertama adalah ketika dia menceritakan kekurangan orang lain, niatnya untuk menyelamatkan dia. Nah, jangan berteman sama fulan atau sama fulanah ya nak. Dia begini dan seterusnya, itu dibolehkan. Ibu nanti tolong jangan bergaul sama gitu ya Bu ya. Niatnya 1 menyelamatkan dia. Maka boleh. Yang kedua apa? Yang kedua niatnya konsultasi atau mencari solusi. Bu Fathia saya punya masalah. Kita dengarkan dulu. Terus ketika dia akan menyebut nama kalau bisa nggak perlu namanya karena saya nggak kenal. Inisial juga jangan. Ciri-ciri juga jangan. Bu Fathia tahu nggak yang suka ngaji tuh Bu, yang suka senderan. Nah itu kan saya jadi mikir tuh Bu.
Jangan dikasih tahu itu. Niatnya apa? Niatnya mau konsultasi saja atau mau mencari solusi maka dibolehkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ghibah yang dibolehkan adalah ketika kita membicarakan, mohon maaf ya Bu, keburukan non-muslim. Tapi keburukan perilakunya bukan fisiknya. Misalnya ada non-muslim yang lagi viral tuh Bu ya, ada pembunuhan, judi, minum. Kita bicarakan keburukan perilakunya dibolehkan. Tapi kalau fisik tidak dibolehkan. Kenapa? Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka memakai bangkai saudara kamu sendiri, saudara seiman maksudnya. Kalau non-muslim menurut ulama dibolehkan. Demikian Ustadz Agung. Terima kasih Bunda, dan tentu saja di segmentasi selanjutnya nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari masing-masing guru yang kita cintai. Tentunya kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, tanpa terasa kita di segmentasi yang kelima. Nanti sebelum kita tutup dengan doa di akhir acara ini, kita akan dengarkan dulu kesimpulan berupa nasihat dari masing-masing guru kita yang diawali dari Ustazah Syifa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah satu tipuan yang seringkali melalaikan kita. Karena kita terlalu mencintai dunia, baik itu harta, pasangan, anak-anak kita, popularitas semua yang kita miliki, sehingga dunia itu melalaikan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang mencintai dan terlalu cinta terhadap dunia? Sebab tidak ada rasa qanaah dan bersyukur dalam hatinya. Semakin kita kejar dunia, malah dunia itu akan semakin menghancurkan kita. Tapi kalau yang kita kejar adalah akhirat, mati-matian kita kejar akhirat, itulah keberkahan yang akan Allah beri kepada kita. Makanya ada satu doa yang bisa kita baca setiap ba'da sholat. Ini doa agar kita selalu merasa cukup, apalagi dengan dunia yang kita genggam. Kita merasa qanaah, kita merasa bersyukur dengan semua yang kita miliki. Apa doanya? Allahumma qanni'ni bima rozaqtani wa barik li fih. Ya Allah, buatlah aku merasa cukup dengan apapun yang aku miliki. Merasa bersyukur, merasa semuanya sudah aku dapatkan dan ini keberkahan yang Engkau berikan ya Allah. Maka ketika aku merasa cukup, berilah keberkahan dengan apa yang aku miliki. Ini salah satu doa yang bisa kita baca agar kita tidak terlalu mengejar-ngejar dunia dan lupa akan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Selanjutnya Ustazah Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang paling penting bagi kita adalah menjaga hati kita. Karena kunci dari kebahagiaan adanya di hati. Sedikit atau banyak tidak menentukan kebahagiaan kita. Tapi yang menentukan bahagia atau tidak kita adalah rasa cukup yang ada di hati kita. Kalau kita merasa bahwa semua yang Allah titipkan kepada kita adalah hanya amanah dari Allah, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya sifat sombong. Jamaah sekalian, kita berlaku sombong di hadapan manusia, bukan manusia yang lain memandang kita dengan pandangan hebat. Justru semakin sombong kita, semakin manusia memandang rendah kita. Jangankan manusia, bahkan Allah juga begitu. Allah sangat tidak suka memandang hambanya yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Karena kata Allah, yang memberikan adalah aku. Yang pantas mencabut adalah aku. Yang memuliakan kalian adalah aku. Yang menghinakan kalian juga adalah aku. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Maka rendahkan hati kita di hadapan Allah. Rendahkan hati kita di hadapan manusia. Insya Allah kalau hati kita terjaga, Allah berikan kemuliaan bagi kita di dunia kita, di agama kita, dan di akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Selanjutnya yang terakhir, silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu jiwanya amal kita. Kita mau tidur sama suami kita tidur sama anak-anak kita karena mereka bernyawa. Saat mereka tidak memiliki nyawa, maukah kita tidur dengan mereka? Pasti kita tidak mau tidur sama mereka. Kenapa? Tidak ada nyawanya. Sekarang kalau amal tidak ada nyawanya, apakah Allah akan melirik amal kita? Tidak akan.
Jadi ikhlas adalah ruh amal kita, jiwanya amal kita adalah ikhlas. Mudah-mudahan duduknya kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita sebarkan juga karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan pun karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Demikian. ya robbal alamin. Terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah berbagi nasihat dalam kesempatan kali ini, dan di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibersihkan, bahkan disembuhkan dari segala penyakit rohani yang ada di dalam diri kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Selasa 4 April kami masih hadir dari tempat yang sama, Masjid Al-Barakah Syafi'iyah, dengan menampilkan para penceramah Ustadz Fatih Rishad dan Habib Abdurrahman Al-Habsi. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita tutup ta'lim kita, pengajian kita hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.